Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang kemarin sempat tertunda. Temanya liking and loving. Menurut teman-teman sendiri, kemarin kita sudah sampai ke slide yang ke-15 kalau nggak salah. Nah, ini Bapak akan mulai dari slide yang ke-15 juga. Hari ini kita akan coba kuliah tidak live tapi offline. Bapak rekamkan video slide-nya dan suara Bapak. Mudah-mudahan kualitasnya juga sama ketika kita berjumpa secara live di YouTube. Hanya saja mungkin nanti kekurangannya kita tidak bisa berinteraksi langsung. Dan untuk mengganti interaksi itu, saudara-saudara bisa menyampaikan pertanyaan, saran, atau pendapat teman-teman semuanya melalui WhatsApp group yang nanti akan Bapak jawab kalau ada pertanyaannya. Dan mungkin tidak semua juga Bapak jawab ya. Bapak jawab yang penting-penting saja dan yang Bapak bisa jawab saja. Nanti kalau yang ada pertanyaan yang agak susah ya kita cari bareng-bareng jawabannya. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita mulai dari slide 15. Di situ kita lihat ada social exchange and equity. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana hubungan antara loving atau saling mencintai itu dengan pertukaran sosial dan keadilan. Hubungan antar individu akan langgeng jika kedua belah pihak merasa diperlakukan dengan adil oleh pasangannya. Dalam hal ini, adil yang dimaksud adalah adil distributive justice ya. Distributive justice itu berkait dengan pemberian dan penerimaan, sehingga di situ ditulis apa yang dikeluarkan seseorang harus seimbang dengan apa yang didapatkan. Tapi yang harus diingat di sini bahwa prinsip keadilan itu adalah prinsip perseptual, jadi subjektif masing-masing individu. Jadi keadilan itu bukan perkara objektif gitu. Kadang-kadang kita merasa memberikan sesuatu, misalnya uang 300.000 kepada seseorang, bagi pemberi mungkin ini sudah adil, tapi bagi penerima mungkin 300.000 itu sangat kurang gitu. Sehingga tidak adil itu 300.000 itu. Ini masalah perseptual, tapi secara prinsip adalah kelanggengan hubungan cinta itu sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan. Jadi kalau Anda dirasa sudah memberikan sesuatu yang cukup kepada seseorang, maka orang itu akan merasa Anda sudah memberikan yang adil memperlakukan dia secara adil. Anda merasa bahwa Anda sudah memberikan sesuatu yang banyak kepada seseorang, lalu Anda akan membandingkan apakah orang yang Anda berikan sesuatu itu sudah memberikan sesuatu yang layak kepada Anda atau belum. Kalau sudah layak itu Anda akan merasa adil, tapi kalau belum layak Anda akan merasa tidak adil. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, secara teoritik equity teori itu bisa dilihat seperti ini gitu. Individual output berbanding individual input sama dengan others output berbanding others input. Anggap saja individual output dan berbanding individual input ini adalah Anda, other output berbanding other input ini adalah pasangan Anda. Yang dimaksud dengan output di sini apa yang Anda berikan. Baik. Yang dimaksud dengan input ini adalah apa yang Anda dapatkan. Baik. Artinya apa yang Anda berikan berbanding dengan apa yang Anda dapatkan itu harus sama dengan apa yang orang lain berikan berbanding dengan apa yang orang lain dapatkan. Kalau perbandingan ini secara perseptual, subjektif dianggap sama, maka ini sudah masuk keadilan. Artinya sudah dapat dikatakan bahwa hubungan itu hubungan yang adil, dan menurut teori kemungkinannya adalah hubungan itu akan
langgeng gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di slide 17. Misalnya ini hubungan antara Peter dan Olivia. Di sini ada equity perceived dan equity not perceived. Maksudnya apa? Ini disebut adil, hubungan yang adil ini equity perceived, dan hubungan yang tidak adil ini adalah equity not perceived. Saya kasih contoh ya. Output yang dikeluarkan oleh Peter 3. Baik. Tapi output yang didapatkan oleh Peter juga 3. Dalam hal ini Peter merasa adil ya, karena apa yang sudah dia berikan itu 3, yang dia dapatkan juga 3. Begitupun Olivia merasa apa yang dia berikan kepada Peter itu 1, dan Peter memberikan kepada apa yang dia dapatkan dari Peter itu juga 1. Maka Olivia merasa adil dan Peter juga merasa adil. Olivia merasa diperlakukan adil oleh Peter, dan Peter pun merasa diperlakukan adil oleh Olivia. Peter memberikan 3 kepada Olivia, dan Olivia memberikan 3 kepada Peter. Olivia memberikan 1 kepada Peter, dan Olivia mendapatkan 1 dari Peter. Itu secara subjektif, teoritis, hubungan Olivia dan Peter ini adalah hubungan yang adil. Sama juga nih, contohnya memberi 2 dapat 2, memberi 1 dapat 1 ya. Kalau contoh yang lebih konkret ya, misalnya Peter memberikan, misalnya sudah memberikan perhatian kepada Olivia, diberi uang bulanan, tiap hari antar jemput ya toh? Nah, Olivia memberikan kepada Peter juga perhatian ya toh? Memberikan kasih sayang, terus macam-macam, sehingga Peter merasa apa yang diberikan Olivia ini sepadan dengan apa yang dikeluarkan untuk Olivia. Maka dalam hal ini Peter merasa Olivia sudah berbuat adil kepada dirinya, dan karena Olivia sudah berbuat adil kepada dirinya, Peter akan mempertahankan hubungannya dengan Olivia. Itu dari kacamata Peter. Oke. Sama juga dari kacamata Olivia pun demikian. Lalu kita bahas nih equity not perceived, artinya bagaimana kalau hubungan itu dipersepsi tidak adil itu ya. Contoh, Peter sudah memberikan 3, tapi yang didapatnya cuma 2 ya. Ini tidak adil buat Peter. Olivia memberikan 2, tapi dia mendapatkan 3. Ini tidak adil menurut Peter, tapi bagi Olivia malah untung gitu. Tapi bagi Peter ini tidak adil. Apa yang terjadi pada Olivia ini tidak adil. Wong sudah saya beri 3, kok dia cuma memberi saya 2, misalnya seperti itu. Kalau lebih konkret, misalnya Peter ini sudah memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan uang bulanan, tapi yang diberikan oleh Olivia cuma membalas WA tok. Diajak ketemuan gak mau, diajak makan bareng gak mau, tapi kalau membalas WA, hanya membalas WA aja dia mau. Nah, sudah diberikan duit bulanan, sudah diberikan perhatian, sudah diantar jemput, diajak makan malam aja nggak mau gitu kan, diajak malam mingguan aja nggak mau, misalnya seperti itu. Tentu Peter akan merasa dia diperlakukan tidak adil. Karena dia merasa diperlakukan tidak adil, maka hubungan ini kemungkinan tidak akan bertahan lama. Baik ya, jadi ingat, secara teoritik seperti ini, secara teoritik, tapi boleh jadi di kejadian nyata ada orang yang disebut dengan orang yang standar keadilannya itu tinggi sekali gitu. dia memang memberikan 3, tapi dia baru merasa adil kalau dapat 5. Itu bisa jadi gitu. Bisa jadi dia memberikan uang bulanan,
memberikan perhatian, tapi dia minta banyak sehingga dia bisa merasa adil tuh, dia minta yang lebih dari sekedar itu. Bisa jadi dia dia memberikan 3, tapi secara perseptual dia baru bisa merasa adil kalau mendapatkan 5. Itu artinya begini, itu tadi yang saya katakan bahwa keadilan itu sangat perseptual dan subjektif itu ya. Namun secara teoritik, output berbanding input individu harus sama dengan output berbanding input orang lain atau orang yang berhubungan dengan individu tersebut. Jadi mudah-mudahan sampai di sini saudara-saudara bisa memahami bagaimana hubungan antara kelanggengan hubungan cinta seseorang dengan keadilan dan masalah social exchange. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini ada judul tentang attachment and relationship. Individu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Ingat ya, jadi berhubungan dengan orang lain ini bukan sekedar interaksi biasa, dia adalah kebutuhan. Artinya, kalau orang lain itu dibatasi berhubungan dengan orang lain atau merasa terbatas hubungannya dengan orang lain, maka dia akan mengalami gangguan psikologis. Makanya disebut dengan kebutuhan. Jadi berhubungan dengan orang lain itu adalah kebutuhan. Oke. Oleh karena itu, individu akan mengalami ketidaknyamanan psikologis dan fisik jika ia terpisah dengan orang lain, terutama orang yang dicintainya. Makanya orang kalau diputus tuh bisa panas dingin itu, demam itu, kayak orang kena sakit corona itu bisa gara-gara diputusin. Karena apa? Itu yang kita kenal dalam psikologi namanya psikosomatis. Jadi ketidaknyamanan psikologis itu bisa berdampak kepada ketidaknyamanan fisik gitu ya. Jadi orang kalau diputus itu bisa sakit fisik, kan lagi sayang-sayangnya kok diputusin, itu bisa membuat orang sakit fisik. Yang menarik, penelitian di bidang psikologi mengatakan bahwa kalau dalam kondisi lagi sayang-sayangnya terus diputusin, itu perilakunya berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki, menurut penelitian yang ditulis dalam buku Psikologi Sosial 2 karangan almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, di situ ditulis bahwa laki-laki itu cenderung memiliki kecenderungan bunuh diri kalau dia diputusin oleh orang yang dicintainya. Lagi sayang-sayangnya diputusin, itu laki-laki memiliki kecenderungan bunuh diri lebih besar daripada perempuan. Kalau perempuan, dia akan nangis, sakit hati, bersedih selama berbulan-bulan, lebih lama jangka waktu bersedihnya. Tapi nek dikon bunuh diri ya rawani, nggak bunuh diri, move onnya lama tapi nggak mati-mati itu maksudnya. Tapi kalau laki-laki diputusin itu, kalau di hadapan perempuannya tegar, baiklah, kalau memang ini keputusanmu aku akan terima dan lain sebagainya. Tapi begitu lewat jembatan nyemplung langsung, udah mati. Itu kecenderungannya laki-laki menurut penelitian di bidang psikologi sosial. Jadi yang perempuan-perempuan udah tahu kan bagaimana caranya membunuh laki-laki buaya tapi nggak ketangkep polisi. Diputusin aja, dibuat nyaman terus diputusin gitu aja. Nanti tiba-tiba masuk di koran ada mahasiswa bunuh diri gitu kan ya. Nggak bercanda ya, jangan sejahat itu juga. Baik, kedekatan dengan orang yang dicintai menimbulkan kesehatan psikologis dan kesehatan fisik. Artinya jauh-jauh dari orang yang dicintai itu menimbulkan kesakitan psikologis dan kesakitan fisik. Makanya nanti kita akan bahas nih teori segitiga cinta menurut Robert Sternberg. Itu dikatakan orang yang LDR itu adalah cinta yang bodoh. Cinta bodoh itu orang LDR itu menyiksa diri sendiri. Karena sebenarnya orang itu kalau saling mencintai itu membutuhkan kedekatan
fisik. Jadi kalau ada cewek gitu ya, ditembak sama cowok, nggak diterima-terima, nggak ada yang diterima, pokoknya siapapun cowok yang nembak dia ditolak semua, dan cewek ini jarang ngampus karena sakit-sakitan, oh mungkin dia LDRan sama cowoknya, karena ternyata kalau nggak deket secara fisik itu bikin sakit secara psikologis dan sakit secara fisik. Makanya saya bilang orang-orang LDR itu mendingan putus aja deh, karena 90% menurut pengamatan saya orang-orang LDR itu pasti gagal ya kan? Robert Sternberg aja mengatakan tuh cinta yang bodoh, selain menyiksa fisik dan psikologis, sebenarnya itu cinta palsu lah. Kalau memang dia cinta, ngapain LDR gitu? Kamu lebih berat pekerjaan daripada saya kan, bisa bilang gitu. Ya kayak saya punya kenalan tuh, beneran ini teman-teman yang memang saling mencintai. Ada salah satu dosen kita juga begitu. Sebenarnya beliau itu sudah diterima di perusahaan besar di Jakarta, Astra, tapi karena istrinya itu jadi dosen di UMS, dia keluar demi cintanya kepada istrinya itu. Dia mending jadi dosen di UMS. Ya kalau masalah gaji terjun bebas dong perusahaan Astra dibandingkan dengan dosen, tapi itu demi cinta. Lah orang-orang yang ngaku cinta tapi tetap berpisah karena pekerjaan, itu menurut Robert J. Sternberg itu bullshit. Sebenarnya dia tidak lebih cinta pekerjaan daripada sama lu gitu loh maksudnya. Jadi katakan itu kalian cintanya cinta yang bodoh, fatuous love, atau dibodohi cinta gitu aja, atau dibodohi pacar gitu ya. Baik, itu kedekatan dengan orang lain, dengan orang yang kita cinta itu menimbulkan kesehatan fisik dan psikologis. Makanya dalam psikologi sosial juga dikenal, kalau mau melihat seberapa cinta dan seberapa dekatnya seseorang itu justru bukan ketika mereka bertemu. Kalau mau melihat kedekatan dan cinta sebuah pasangan, satu pasangan itu justru lihatlah ketika mereka berpisah. Apakah mereka rela berpisah atau tidak, itu justru di situ. Jangan lihat ketika mereka bertemu mesra-mesraan, ketika bertemu itu nggak menunjukkan cinta yang sesungguhnya. Cinta sesungguhnya itu justru ketika mereka mendapat tantangan berpisah, rela berpisah atau tidak. Nah itu disebut, itulah penjelasan dari attachment and relationship. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Baik. Berikutnya social comparison ya, social comparison, perbandingan sosial itu. Perbandingan sosial adalah perilaku membandingkan perilaku dan pendapat diri sendiri dengan orang lain dalam rangka memunculkan cara berpikir dan berperilaku yang diterima oleh orang lain. Secara teoretik memang bulat ini tulisannya, tapi maksudnya begini loh. Kalau kamu punya pendapat, keyakinan, pikiran, argumentasi, apa saja yang ada dalam benak kalian itu, kalau kamu mau tahu pikiran, pendapat, keyakinan kalian itu benar secara sosial, ini diterima oleh orang lain atau tidak, itu kan kalian melakukan perbandingan sosial tuh. Itu yang dimaksud dengan social comparison. Suatu proses memvalidasi keyakinan, pikiran, argumentasi, pendapat, apakah itu semua diterima oleh masyarakat atau orang lain atau tidak. Itu sebenarnya proses yang disebut dengan perbandingan sosial. Baik, intinya adalah kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu lebih singkat lagi. Nah, social comparison dapat menimbulkan kecemasan dan kenyamanan, dan bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan kenyamanan psikologis, bisa menimbulkan kesenangan, bisa menimbulkan kesedihan. Itu tergantung dengan siapa kamu membandingkan diri kamu gitu ya. Kalau dalam psikologi itu ada yang disebut dengan downward comparison dan ada yang disebut dengan upward comparison. Ini saya tulis nih di sini biar kalian paham ya. Ada yang disebut dengan downward comparison dan ada yang disebut dengan upward comparison.
Nah, downward comparison itu adalah membandingkan diri kita, pendapat kita, atau keadaan diri kita ini dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari kita. Itu downward comparison. Sedangkan upward comparison itu membandingkan diri, pendapat apa yang ada dalam benak kita atau keadaan kita itu dengan orang atau individu yang lebih baik keadaannya dari diri kita. Itu sebenarnya downward dan upward comparison, itu artinya seperti itu. Nah, kalau dalam kajian psikologi sosial tuh, orang yang melakukan downward comparison adalah orang yang ingin meningkatkan harga diri atau self esteem-nya. Misalnya kalau dalam kasus cinta ya, misalnya kamu mau meningkatkan, kamu habis diputusin pacar, ada orang habis diputusin pacar nih, jadi bahan ledek-ledekan temennya, kan jatuh tuh harga dirinya. Untuk meningkatkan harga dirinya, dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang gak pernah pacaran sama sekali, yang gak laku-laku itu loh. Dia kan bilang, gak apa-apa, masih mending diputusin daripada si itu gak laku-laku. Nah, itu artinya dia membandingkan dirinya dengan orang yang menurut dia keadaannya lebih buruk, sehingga harga dirinya terselamatkan. Downward comparison. Sedangkan kalau upward comparison itu kalau ada individu itu ya kebalikan, jomblo itu sukanya membanding-bandingkan, wah enak ya dia udah nikah, dia udah punya pacar, sedangkan aku belum. Itu upward comparison. Sehingga upward comparison ini kecenderungannya membuat individu itu harga dirinya menurun, menimbulkan iri hati dan lain sebagainya ya. Nah, kita lanjutkan. Individu dapat muncul kebutuhan berinteraksi dengan orang lain jika ia merasa sepi. Perasaan sepi ini muncul karena ia membandingkan dengan dirinya dengan orang lain yang memiliki teman yang lebih banyak. Nah, jadi gini, sepi itu sebenarnya bukan keadaan objektif itu. Sepi itu muncul karena individu itu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih rame, itu aja. Nah, kalau dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih sepi, dia akan ngerasa rame. Nah, begitulah penjelasan psikologisnya itu. Loh, Anda itu merasa kesepian itu karena Anda salah mencari perbandingan sosial. Suka banding-bandingin dengan orang yang lebih rame. Coba Anda bandingin sama orang yang lebih sepi dari Anda, ya Anda akan merasa rame gitu loh. Makanya gini loh, kalau rumus bahagia menurut agama itu gini. Kalau untuk urusan dunia itu kalian melakukan downward comparison gitu. Tapi untuk urusan akhirat Anda harus melakukan upward comparison. Untuk urusan dunia cari perbandingan yang lebih buruk dari Anda. Anda nggak punya mobil, Anda cuma punya motor, cari orang yang jalan kaki atau naik sepeda. Nanti Anda akan bersyukur. Maksudnya begitu loh. Loh, Anda ini jomblo, belum punya istri atau belum punya suami, ya cari orang-orang yang pernah menikah tapi gagal. Wah, itu lebih nyesek daripada orang yang belum punya istri atau suami. Bandingkan begitu. Nah, nanti Anda akan merasa bersyukur, ya kan? Tapi kalau untuk urusan agama, lihat orang-orang yang lebih soleh dari kita, sehingga kita merasa cemburu, termotivasi, dan tawadhu ya, atau rendah hati, tidak merasa paling soleh sendiri. Nah, itu contohnya ya. Kalau untuk urusan sepi ya begitu ya, gara-gara kita itu sering membanding-bandingkan dengan orang yang lebih ramai dari kita, jadi kita ngerasa sepi. Nah ini ada, kadang jomblo merasa perlu memiliki pacar karena membandingkan dirinya dengan orang yang pacaran. Ya salahnya sendiri itu. Dia belum tahu aja pacaran itu kan bikin susah itu. Kalau dosen itu paling ngasih kuis, ngasih pertanyaan itu paling ya satu semester berapa kali. Tapi kalau pacar Anda yang cowok-cowok itu terutama, kalian kalau lihat orang yang pacaran tuh hampir setiap ketemu dikasih kuis sama pacarnya. Lagi lewat warung misalnya, atau lewat restoran, naik mobil bareng, nanti langsung dapat kuis tuh dari pacarnya. Kamu ingat nggak
terakhir kali kita di warung itu kamu ngomong apa sama aku atau aku ngomong apa sama kamu? Tuh udah kuis. Awas lupa jawaban, ancamannya bisa putus atau paling nggak marahan lah. Tiba-tiba naik mobil langsung ditanyain sama pacarnya, kamu inget nggak ini hari apa? Lu berani jawab hari Senin, putus langsung. Atau kena marah. Itu untuk menguji kamu inget nggak hari ulang tahun dia. Jadi setiap hari itu bisa kena kuis gitu. Itu susahnya orang pacaran. Ke mall ada perempuan agak cantik dikit, refleks ngeliat itu langsung dijewer sama pacarnya, nggak boleh lihat kanan kiri. Tapi kalau masih jomblo kan biasa kayak gitu ya, boleh-boleh aja. Jadi jomblo itu kadang-kadang membandingkannya dengan hal-hal yang salah itu, sehingga dia jadi jomblo ngenes. Kalau jomblo bahagia itu membandingkan dengan hal-hal yang benar. Dia membandingkan dengan keadaan-keadaan orang yang pacaran itu, keadaan yang buruknya yang dibandingkan dengan keadaan yang baik dari jomblo itu. Itu yang jadi jomblo itu harusnya melakukan downward comparison sehingga dia menjadi jomblo yang bahagia. Kalau ngelihat orang pacaran, lakukan downward comparison. Lihat hal-hal yang buruk dari pacaran, yang gak enak dari pacaran, dan yang enak dilakukan, yang enak oleh jomblo itu. Jadi keadaan enaknya jomblo itu dibandingkan dengan keadaan gak enaknya pacaran. Nah itu Anda akan merasa bahagia. Ya kadang-kadang kita itu merasa tidak bahagia dalam hidup itu karena melakukan perbandingan sosial yang salah itu. Kita selalu melihat keberuntungan orang lain, kurang melihat keberuntungan diri sendiri. Harusnya kita itu menyadari keberuntungan diri sendiri, bukan keberuntungan orang lain. Itu ya, itu resep bahagia ya. Nanti kapan-kapan diperjelas lebih baik lagi kalau kita ketemu di kelas. Nah ini contoh gambarnya nih, orang kalau ngelihat seperti ini yang baju biru itu pasti akan merasa sedih gitu. Ya salahnya sendiri ngelihat seperti itu. Ini sedih itu bukan karena jomblonya dia, tapi karena perbandingan sosialnya, karena upward comparisonnya itu ya. Ngelihat enaknya boncengan, dia nggak ngelihat nggak enaknya orang pacaran tuh duitnya habis terus buat jajanin pacarnya, duit bensin, duit makan, duit telepon, duit paket data. Kan enak jadi jomblo, makan lebih hemat, duitnya banyak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu nggak dilihat karena dia salah mencari perbandingan. Baik, ini yang perbandingan sosial aplikasinya dalam dunia kesehatan. Sebelum kita masuk ke cerita heart to heart effect of room sharing before surgery yang ada dalam research and application 10.6 itu, saya ingin mengatakan begini. Mungkin saya sudah pernah ngomong ini di kelas bahwa kalau di negara-negara maju, seperti Amerika, Inggris dan sebagainya, psikologi itu adalah ilmu yang dipakai di lembaga-lembaga mana saja. Dari kesehatan, di rumah sakit itu konsultannya adalah psikologi, bahkan sampai ke Pentagon di Amerika sana. Strategi perang itu juga konsultannya adalah psikologi. Dulu waktu perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Pentagon itu menyewa jasa konsultan psikologi untuk memenangkan perang di Kuba. Siapa konsultannya? Bruce Frederick Skinner, yang kalian tahu teorinya, teori reinforcement itu, punishment reinforcement, itu yang menjadi konsultan Pentagon untuk memenangkan perang di Kuba. Dan hasilnya ya menang gitu. Menang di Kuba. Menangnya juga luar biasa. Tidak ada satupun tentara Amerika yang mati waktu perang di Kuba itu. Sedangkan Uni Soviet tentaranya mati semua. Kenapa? Karena yang perang adalah binatang. Nah, jadi menggunakan binatang untuk memenangkan peperangan. Jadi binatang-binatang itu dilatih untuk, misalnya merpati dilatih kalau melihat warna tertentu, dan warna ini adalah warna tank dari Uni Soviet. Kalau melihat warna itu,
hinggap di situ. Kalau melihat warna dengan warna tertentu ini, yaitu warna apa namanya, seragam tentara Uni Soviet, dekatlah di hinggap di tentara Uni Soviet itu, atau datang dan hinggap di tempat-tempat yang dekat dengan tentara Uni Soviet itu, dilatih seperti itu. Tapi di kaki sayap dari burung-burung merpati ini sudah dikasih apa namanya, kamera, atau dikasih bom malahan. Dan ketika mereka dekat di situ, pemicu bom itu dipencet dari jarak jauh dan meledak tank dan tentara Amerika itu yang ada di Kuba, dan Amerika menang dengan cara seperti itu. Itu konsultan pertahanan dan keamanannya Pentagon itu, Bruce Frederick Skinner. Termasuk di rumah sakit itu menggunakan jasa konsultan psikologi untuk menata ruang pasien. Salah satunya menata ruang surgery, ruang pasien surgery, pasien bedah, pasien operasi. Jadi kasus yang diceritakan di sini adalah pasien yang akan dioperasi jantung itu dibuat ruangannya khusus. Khususnya seperti apa? Mereka tidak diperbolehkan ruangan privat, tapi ruang yang sharing dengan orang lain. Pasien pra operasi yang akan dioperasi jantung itu ditempatkan dengan pasien yang post operasi jantung. Jadi mereka berdua. Mengapa demikian? Ini yang digunakan adalah prinsip social comparison. Ternyata efeknya adalah kalau pasien yang sebelum operasi jantung itu ditempatkan dengan satu kamar dengan pasien yang post operasi jantung, itu yang terjadi adalah pasien yang pra operasi jantung ini akan menurun kecemasannya. Karena orang yang mau operasi jantung itu kecemasannya sangat tinggi. Dan kecemasan yang sangat tinggi ini akan menurunkan imunitas tubuh individu. Kalau imunitas turun, maka kemungkinan sembuhnya atau kemungkinan berhasil operasinya itu akan juga semakin turun. Sembuhnya jadi lama kalau imunitas itu turun. Makanya untuk menjaga imunitas itu, kecemasan pasien harus dijaga. Nah, caranya dia ditempatkan sama orang yang post operasi. Kok bisa kecemasannya menurun? Karena dia melakukan perbandingan sosial. Loh, ternyata orang yang dioperasi jantung itu ternyata baik-baik saja tuh. Wah, gitulah. Jadi dia melakukan perbandingan sosial. Jadi dia merasa kecemasannya menjadi nggak realistis. Wong dia bareng sama orang yang post operasi ternyata baik-baik saja. Tadinya dia merasa operasi itu membahayakan jiwanya. Begitu disandingkan satu kamar dengan orang yang post operasi atau setelah operasi, akan turun kecemasannya. Lah wong ada buktinya bahwa orang yang setelah dioperasi ternyata baik-baik saja, dan efeknya tadi seperti yang saya sampaikan, dia akan sembuh lebih cepat, ya toh? Akan sembuh lebih cepat, dan keberanian dia untuk operasi itu meningkat, pede untuk operasi. Maka di situ disebut mereka more likely to be discharged sooner. Nah, itu akan sembuh atau keluar dari rumah sakit itu lebih cepat. Sedangkan pasien yang ditempatkan dengan pasien lain yang juga pra-operasi, jadi sama-sama pra-operasi ditempatkan dalam satu ruangan, ternyata mereka slowest recovery-nya. Ternyata recovery-nya juga lambat, ya sama-sama lambatnya gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki perbandingan sosial. Ini setelah dieksperimentasi begitu. Kalau ditempatkan sama
orang yang pra operasi ditempatkan dengan orang yang post operasi lebih cepat sembuhnya, sedangkan orang yang sama-sama pra operasi ditempatkan dalam ruangan sama mereka ternyata sembuhnya juga lebih lama. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki perbandingan sosial, hanya mereka sama-sama takut untuk melakukan operasi. Jadi mereka menjaga ketakutan dan kecemasannya itu sampai di ruang operasi dan pasca operasi itu, sehingga mereka sembuhnya juga lebih lama. Nah itu, jadi ternyata teori perbandingan sosial ini juga dipakai oleh konsultan rumah sakit. Jadi rumah sakit di Amerika itu begitu, dan banyak kasus suntian juga itu pakai konsultan psikologi. Orang-orang Amerika itu, anak-anak Amerika sekarang udah nggak ada yang takut diimunisasi, disuntik imunisasi itu nggak takut, karena menggunakan jasa psikolog dalam kampanye imunisasi. Nanti kapan-kapan Bapak ceritakan di kelas ya, kalau kita sudah ketemu nanti, atau mungkin Bapak sudah cerita di kelas, Bapak juga lupa. Tapi yang jelas itu ya, social comparison yang diterapkan di dalam konteks rumah sakit. Baik, kita masuk ke pembahasan loving well ya. Loving ya, hubungan cinta yang lebih dekat lagi. Ini yang tadi Bapak singgung. Nah, hubungan dekat, salah satu tanda bahwa hubungan antar individu itu masuk dalam kategori hubungan dekat atau close relationship adalah mampu mengekspresikan emosi kepada pasangannya. Jadi kalau Anda sama orang tertentu, kamu tandain ini sudah dekat belum ya hubungan saya dengan dia, itu kalau Anda sudah bisa mulai curhat. Satu, curhat, sudah bisa mengekspresikan emosi. Saya sudah nggak canggung lagi untuk nangis, nggak canggung lagi untuk marah, nggak canggung lagi untuk mengungkapkan kesukaan, kesenangan, ngakak bareng dan lain, bercanda bareng. Itu namanya sudah, Anda sudah dekat kalau sudah nggak canggung seperti itu. Tapi kalau masih canggung, masih satu sama lain, masih jaga image, masih ketawanya masih dijaga, hahaha, oh baiklah, masih pakai bahasa-bahasa formal, itu belum dekat gitu ya, belum dekat. Masih jaim itu belum dekat itu. Tapi kalau sudah nggak jaim berarti sudah dekat. Kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang secure attachment. Maksudnya apa? Kita bisa berhubungan dekat dengan orang lain itu dengan mudah mengekspresikan emosi kita kepada pasangan kita itu kalau kita itu waktu kecilnya itu secure attachment, artinya punya kelekatan yang baik dengan orang tua kita. Artinya di masa kecil kita itu dirawat dengan penuh kelekatan, dengan kasih sayang dengan orang tua. Maka ketika kita dewasa, kita akan menjadi orang yang mudah mengekspresikan emosi kita kepada pasangan kita. Ingat ya, kalau dalam psikologi, emosi itu tidak sama dengan emosi orang awam. Kalau orang awam kan menggunakan kata emosi untuk mengungkapkan kemarahan. Jangan emosi, itu maksudnya jangan marah. Tapi kalau emosi dalam psikologi itu bisa rasa senang, rasa sedih, rasa gembira, itu juga disebut dengan emosi. Nah, orang yang ekspresif emosinya ketika berhubungan dengan pasangannya itu baik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang secure attachment. Nah, terus bagaimana Pak orang yang waktu masa kecilnya dia nggak secure attachment, artinya hidup dalam keluarga yang tidak penuh kasih sayang ya, tidak dekat dengan bapak ibunya, itu menjadi individu yang susah mengungkapkan ekspresinya kepada pasangannya. Kalau marah ya nggak bisa ngomong langsung, bilang aku nggak suka loh kamu kayak gini, nggak bisa, mendem gitu. Kalau seneng juga nggak bisa ngomong aku seneng loh sama kamu, nggak bisa. Ekspresinya itu nggak bisa diungkapkan.
Ada kan orang-orang kayak gitu, susah mengungkapkan ekspresi. Mau ngomong sama pasangan begini, aku nggak suka loh kamu kalau begini begitu tuh. Harusnya kan gampang ngomong begitu, sehingga pasangan kita itu tahu, oh begini ya, dia nggak suka seperti kita, bukan kita seperti ini dia nggak suka, sehingga kita itu gampang mengubah perilaku kita terhadap dia. Tapi ada orang-orang itu yang membingungi pasangannya, tiba-tiba diem aja, diamnya kenapa juga nggak tahu. Akhirnya gara-gara diem kita tetap melakukan kesalahan kita dan bertengkar, tiba-tiba marah aja, tiba-tiba ngambek aja. Itu kan pasangan yang sebenarnya susah mengungkapkan ekspresi emosinya. Nah itu adalah individu, contoh individu yang masa kecilnya nggak bahagia. Baik, Bapak stop dulu ya sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Nanti kita lanjutkan ke slide-slide berikutnya. Sementara sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.